Rasanya sudah lama aku mencoba untuk mengerti apa arti buku ini. Bahkan lebih lama dari yang aku ingat. Tapi tetap saja tak ada satupun yang menempel dalam benak. Pusing, tiada banding. Lebih baik ku coba untuk berdialog dengan buku ini dari hati ke hati. Siapa tahu dia dapat menerima keluh kesahku. Wahai jiwa yang ada dalam buku ini, mengertilah tentang apa yang aku bicarakan padamu. Dengar dan dengarlah. Mungkin kau sudah bosan dengan telunjukku ini yang sekian lama membuka helai demi helai isi perutmu hanya untuk seteguk ilmu, untuk melicinkan serabut otak dalam kepalaku agar tidak kaku dan lemah karena kurang vitamin. Coba kamu telaah setiap serabut dalam otakku yang bermiliar-miliar jumlahnya. Setiap hari nyaris tidak pernah tidur karena banyaknya peristiwa, kejadian, dan perintah yang berasal dari mata, mulut, lidah, hidung, dan kawan-kawannya yang memintanya untuk menerjemahkan tentang apa saja yang tertangkap dan terekam. Sudah berhenti. Kejam sekali rasanya. Beku pikiranku. Habis sudah tenagaku. Kapan aku dapat yang selama ini kau janjikan? Kapan? Tidak hari ini katamu. Lalu kapan lagi janji-janjimu itu kau penuhi? Lihat, aku mulai sekarat karena tak melahap apa yang kau jajalkan dalam kepalaku. Mulai dari pilihan yang banyak tapi terbatas, hasrat yang tak berujung, pengorbanan palsu, obral janji yang busuk sebusuk sampah dalam tong sampah di depan pasar itu. Aku tak sudi lagi jadi budakmu. Ayo cepatlah kau keluar dari sesaknya serabut dalam otakku yang serasa akan pecah terburai. Oh, aku sudah tak tahan lagi. Bagaimana kau mengintimidasi pemikiranku, menghujat tentang keakuanku, mengkoyak-koyak dinding-dinding kesadaran hingga nalarku terkubur oleh timbunan kata-katamu yang melilit bertumpuk-tumpuk, saling tumpang tindih sampai membunuh, semrawut tanpa beraturan, mengunciku dalam ruang sepi, tanpa warna, kaku, tanpa bau, tanpa awal dan tak berakhir. Hingga aku sadar dalam ketidaksadaran, mati dalam keadaan hidup. Oh, di mana sang pengasih? Di mana kebenaran? Sebenarnya dia bukan siapa-siapa, datang dari aras yang jauh, bukan saudara ataupun famili. Dia datang menghembuskan angin surga tentang sesuatu yang dapat mengubah akan menjadi megaloman. Ya, megaloman yang dapat menguasai dunia. Tapi dengan syarat, aku harus membunuhmu. Lantas aku jawab, wah, aku tak sanggup dengan syarat itu. Jangankan suruh membunuh manusia, membunuh semut pun aku tak kuasa. Karena bagaimanapun semut juga memiliki hak yang sama tentang hak untuk hidup.
hak untuk mendapatkan posisi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan insting naluri. Oh, bukan membunuh seperti itu anak muda, katanya. Tapi kau harus membunuh semua pertanyaan yang ada dalam kepalamu. Kau harus membunuh rasa ingin tahumu. Dan kau harus membersihkan semua pikiran-pikiran besar dan kecilmu untuk mengetahui sesuatu. Lalu aku tanya, mengapa harus begitu? Diam! Jangan kau berbicara sebelum aku persilahkan. Ini aturannya, mengerti? Katanya dengan suara keras. Masih banyak hal-hal lain dengan peraturanku yang harus kau penuhi sebelum kau menjadi megalomania. Nah, kau dengar itu suara riang itu? Mereka adalah pengikut setiaku. Dalam jiwa mereka sudah dibuang habis apa itu yang namanya pengertian, kebijaksanaan, keadilan, kearifan, pemikiran, kemanusiaan, ilmu, dan apapun yang berhubungan dengan itu. Semuanya telah kubeli dan kuganti dengan koin kepalsuan yang menjadi ruh dan semangatku. Dan aku telah siapkan untuk setiap di antara mereka yang mampu melakukan aturanku, yaitu materi, yang menunjukkan peringkat mereka bahwa mereka telah menjadi budak arogan. Mereka semua telah datang padaku dengan meninggalkan kehakikiannya sebagai manusia. Nah, itu yang kuinginkan darimu. Sudah tidak ada jalan untuk kembali lagi. Kamu harus menjadi manusia tanpa peri kemanusiaan. Dan tentunya harus arogan seperti aku. Hahaha. Kini aku sudah tidak bisa menghindar dari kekuasaannya si arogan. Apakah aku sudah menjadi budaknya? Oh, tidak mungkin aku menjadi budaknya. Sudah berulang kali aku menolak tentang kepastian ataupun namanya ucapan tersebut. Yang jelas, aku menolak mentah-mentah apapun yang selalu diucapkan oleh si arogan. Tapi, mengapa tepian dalam benakku selalu saja kacau? Tidak pernah aku fokus terhadap sesuatu. Aku merasa cahaya-cahaya di dalam tabung kaca itu mengunciku dalam keterasingan, mengendalikan aku ketika aku tidur, sehingga tidurku terasa tidak nyenyak. Cahaya-cahaya itu pun sering sekali mempermainkan akal dan pikiranku. Sudah tak mampu lagi aku mengingat tentang budi pekerti yang selalu Bunda ajarkan, tentang jiwa kesatria yang selalu ayah ajarkan padaku. Sudah hampir terhapus semua di dalam ruang memori otakku yang selalu kejam, keram, dan membiru, memati sengat cahaya dalam tabung itu. Oh, buku-buku ini pun sudah tidak sanggup masuk ke dalam benak yang sesak oleh tumpukan-tumpukan ketidaktahuan, gumpalan-gumpalan keraguan akan apapun, dan kerlap-kerlip kemalasan yang memancarkan semua destiniku.
Jangan jadi raja goda, timang-timang anakku sayang, sudah besar, jangan jadi suka serapa. Jangan menjadi riuh rendah ketidakpastian, tugasmu menanti di arah sana. Hancurkan kebekuan bunda yang tak berujung. Kibarkan benderamu dengan gagah seperti gunung yang menantap sampai di perut bumi. Cep 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 anakku, simpan air matamu untuk jiwa-jiwa yang kekeringan akan kejujuran nurani. Simpan tangismu untuk keharuan abadi dalam kepalsuan zaman yang menjerat seperti lilitan rantai tanpa ujung. Sekarang tidurlah dalam gua yang sang kekasih, dengan ditemani nyanyian rembulan dan alunan simfoni. Gemintang yang berseri menyapu berlaksana kegundahan. Bermimpilah di kerajaan nyata, di mana di sana masih banyak kata yang bermakna, masih mengalir dengan derasnya air kemurnian tentang bagaimana budi pekerti ditempa dengan ketulusan nurani. Dan itulah senjata yang akan mampu mengalahkan si arogan. Titip salam dari Bunda buat kebijaksanaan dan maha ilmu kepastian.